Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Baik semua ya, bagus. Nah, hari ini bertemu lagi bersama Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta tolong dicek dulu kesiapannya, tengok kanan kiri apakah masih ada sampah di sekitar tempat duduk kalian. Ayo, kalau masih ada sampah di sekitarnya, Ibu beri waktu 2 menit untuk membuang sampah di luar ya. Baik, anak-anak, semuanya sudah bersih ya? Berarti sudah siap ya untuk memulai pelajaran? Baik, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan doa supaya kita semua diberi kelancaran dan juga pembelajaran pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, berdoa dengan sikap sempurna menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua ya. Nah, anak-anak, hari ini kita masih melanjutkan topik kita yang kemarin, yaitu mengenai teks prosedur. Tapi sebelum itu, Ibu ingin bertanya kepada kalian, adakah yang masih ingat kemarin kita membahas tentang apa? Belajar tentang struktur dan juga kaidah kebahasaan dari teks prosedur, betul. Adakah yang masih ingat struktur dari teks prosedur itu apa saja? Judul, betul. Apalagi? Tujuan, apalagi? Alat dan bahan, betul. Apalagi? Langkah-langkah yang terakhir, penegasan ulang atau berisi kesimpulan. Kalau kaidah kebahasaannya, yang pertama menggunakan kalimat imperatif, kemudian menggunakan kalimat deklaratif. Ada lagi apa? Menggunakan konjungsi. Konjungsi yang seperti apa? Konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Kemudian menggunakan kata kerja dan kata keterangan, betul. Berarti di sini masih ingat ya tentang materi kita di pertemuan sebelumnya. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, Ibu ingin kita ice breaking terlebih dahulu. Bagaimana? Setuju? Nah, kalau biasanya kita ice breaking dengan permainan sederhana, Ibu ingin mencoba sesuatu yang lain supaya kita tidak bosan ya. Bagaimana kalau kita menyanyi? Bagaimana kalau kita menyanyikan salah satu lagu daerah dari daerah istimewa Yogyakarta? Bagaimana? Setuju? Di sini ada yang tahu lagu Jeblak-Jeblak Suweng? Hafal semua ya? Oke, kalau gitu ayo semuanya berdiri dulu supaya lebih semangat. Kita bernyanyi bersama-sama ya lagu Jeblak-Jeblak Suweng. 1, 2, 3. Jeblak-jeblak suweng, suweng ngiting kelentar, mampu ketundung kutel, mak kepole rale sopong yundele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Nah, anak-anak, di sini adakah yang pernah bermain permainan jeblak-jeblak suweng? Ayo tunjuk tangan yang pernah bermain permainan jeblak-jeblak suweng. Ternyata cukup banyak ya yang pernah bermain jeblak-jeblak suweng. Adakah yang tahu atau adakah yang bisa menjelaskan bagaimana cara bermain jeblak-jeblak suweng itu? Salah satu menjelaskan? Iya, betul. Yang pertama biasanya kita memilih 2 pemain dulu, yang menjadi dadi dan menjadi mbok. Nanti yang menjadi dadi duduk bersimpuh, kemudian posisinya telungkup gitu kan. Kemudian yang jadi mbok dan pemain-pemain yang lain itu duduk bersimpuh mengelilingi si dadi ini tadi dengan membawa kerikil, diketuk-ketukan secara berurutan begitu kan, sambil menyanyikan lagu Jeblak-Jeblak Suweng tadi. Nah, begitu. Nah, anak-anak, kira-kira kalian tahu tidak mengapa Ibu meminta kalian untuk menyebutkan cara bermain Jeblak-Jeblak Suweng tadi? Karena hal itu masih berhubungan dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu menulis teks prosedur. Nah, jadi dalam pembelajaran hari ini
Diharapkan kalian semua yang ada di sini dapat menulis suatu arahan atau petunjuk dalam bentuk teks prosedur sesuai dengan struktur dan juga kaidah kebahasaan yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya kemarin. Nah, sebelum kalian berlatih menulis teks prosedur secara berkelompok, nanti Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu terkait langkah-langkah dalam menyusun teks prosedur. Nah, yang pertama, langkah yang harus kalian lakukan adalah menentukan judul teks prosedur yang akan kalian tulis. Kemudian yang kedua, menentukan tujuannya. Nah, yang ketiga, kalian perlu membuat daftar alat dan juga bahan yang digunakan untuk membuat atau mengerjakan sesuatu sesuai dengan yang kalian tulis di dalam teks prosedur tersebut. Nah, yang keempat, kalian perlu menuliskan langkah-langkahnya. Langkah pertamanya apa, langkah kedua, langkah ketiga, sampai seterusnya. Nah, yang terakhir, kalian membuat penegasan ulang atau membuat kesimpulan dari prosedur yang kalian buat. Misalnya dalam permainan jeblak-jeblak sung tadi, kita tentukan dulu judulnya. Judulnya apa kira-kira yang sesuai kalau permainan jeblak-jeblak sung tadi dibuat menjadi teks prosedur? Boleh, misalkan judulnya permainan jeblak-jeblak suwung begitu. Kemudian tujuannya memberikan penjelasan atau menjelaskan mengenai petunjuk dalam bermain jeblak-jeblak suwung. Kemudian alat dan bahannya. Kalau untuk alat mungkin tidak ada ya, karena langsung menggunakan telapak tangan setiap pemainnya. Mungkin bahannya apa? Batu kerikil misalkan, membutuhkan batu kerikil. Kemudian langkah-langkahnya seperti yang kita bahas di awal tadi, seperti yang kalian sebutkan tadi, yang memilih dua pemain untuk menjadi dadi dan menjadi embok. Kemudian yang satu pemain itu duduk bersimpu posisi telungkup, kemudian yang lain mengelilingi pemain tersebut gitu kan. Nah, itu menjadi langkah-langkahnya. Nah, penegasan ulangnya itu berupa kesimpulan terkait tata cara bermain jeblak-jeblak suwung begitu. Nah, dari penjelasan itu terkait langkah-langkah menyusun teks prosedur, adakah yang ingin bertanya? Atau semuanya sudah merasa jelas? Sudah merasa jelas? Sudah paham? Sudah siap untuk berlatih menulis teks prosedur? Baik, kalau sudah siap, untuk pelatihan pada hari ini, pada pembelajaran ini, Ibu nanti akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Sudah Ibu siapkan nama-nama untuk setiap kelompoknya. Silakan nanti dalam satu kelompok itu menulis satu teks prosedur. Temanya tentang kebudayaan daerah ya. Jadi bisa misalkan seperti contohnya tadi, cara bermain permainan tradisional, atau cara membuat mainan tradisional boleh, atau misalkan membuat makanan, cara membuat makanan tradisional, cara membuat minuman tradisional, minuman daerah gitu, boleh seperti itu. Untuk penugasannya nanti silahkan ditulis di LKPD yang Ibu berikan. Nah, terkait penugasannya sudah paham? Ibu beri waktu 30 menit untuk menulis, cukup? Baik, cukup ya. Nanti setelah menulis, Ibu ingin kalian mempresentasikan hasil tulisan kalian di depan kelas secara kelompok nanti secara singkat saja, tidak apa-apa. Baik, begitu. Kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, silahkan bekerja, berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, kalian sudah berlatih untuk menulis teks prosedur secara berkelompok. Setelah Ibu lihat tadi dari presentasi yang kalian sajikan, ternyata kalian sudah cukup mampu ya dalam menulis teks prosedur. Tadi Ibu lihat dari segi strukturnya juga sebagian besar sudah lengkap. Kemudian dari kaidah kebahasaannya meskipun masih terbatas dalam penggunaannya di dalam teks tersebut, tapi beberapa kelompok sudah menggunakan kaidah kebahasaan dengan baik dan juga dengan benar.
Nah, sebelum pembelajaran hari ini berakhir, mari kita simpulkan terlebih dahulu kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Adakah yang bisa memberikan kesimpulan terkait seluruh kegiatan yang kita lakukan pada hari ini? Ya benar, hari ini kita sudah belajar tentang teks prosedur, tentang cara menulis teks prosedur. Tadi sebelum berlatih kita belajar tentang langkah-langkah menulis teks prosedur. Nah, di sini ada yang masih ingat apa saja tadi langkah-langkah dalam menulis teks prosedur? Betul, yang pertama tadi menentukan judulnya dulu. Kemudian menentukan tujuannya. Kemudian yang ketiga, membuat daftar alat dan bahan. Yang keempat, membuat daftar langkah-langkah yang diperlukan atau yang dibutuhkan. Kemudian yang kelima, membuat penegasan ulang atau kesimpulan dari prosedur yang ditulis. Baik, Ibu rasa pertemuan kita pada hari ini bisa kita cukupkan sampai di sini. Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ibu juga mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi terdapat kesalahan yang ibu sengaja maupun tidak ibu sengaja. Selalu semangat, selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.